Jangan heran di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, tampil di televisi, tampil di media membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran, ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup. Artinya walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka, karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali, karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak, kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah. Sampai sekarang mereka menyorotin Saudi, katanya Saudi terapkan hukum Islam. Kok masih ada orang begini, kok masih ada begini? Loh, jangankan kerajaan Saudi, Nabi SAW saja di zaman beliau ada. Yang ketiga, adanya ahli maksiat. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang zina dirajam? Ada nggak pencuri dipotong tangannya? Ada, nanti kita pelajari semua. Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta dicambuk 80 dera, kisah ifk, tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insyaallah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina dirajam, cambuk. Ada yang mencuri, seperti kasus Fatimah, salah satu dari suku terkenal Makhzumi yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri. Tradisinya dia masuk Islam, dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi, punya jabatan. Dan subhanallah ini kayak turun-temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum gitu. Lalu para sahabat karena baru masuk Islam, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka cari dulu siapa nih kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi ini supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW panglima perang di umur 17 tahun karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum mencuri. Kira-kira boleh nggak dipotong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu ngumpul, kata Nabi SAW, telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya, mencuri, nggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah, demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah anak saya, anaknya Nabi, anaknya Raja Muslimin pada saat itu, mencuri, saya akan potong tangannya. Gak ada toleransi dalam Islam. Dipotong tangannya akhirnya. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta. Ada di antara mereka. Artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. Maka teman-teman sekalian, fahamin pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya, akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat. Kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Tetapi berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman, dan ini yang mendominasi, sehingga tingkat tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, yang munafik diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW, ada pembongkaran kedok para munafikin. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, karena cirinya banyak jelas. Pura-pura Islam tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi sampai menjelang hari kiamat.